Aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, parents, ini sudah sekitar 66 partisipan yang sudah bergabung. Insya Allah tinggal sedikit lagi kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama untuk latihannya, parents semuanya. Baik, ini dari tugas minggu lalu, parents diberi PR untuk membawa 5 kata dasar yang perlu untuk disiapkan. Bisa untuk salah satu dari peserta menyebutkan 5 kata dasar apa yang sudah dibawa di sesi ini? Silahkan. Oke. Makan, Bu, minum, tidur, menggosok gigi, mandi. Baik, terima kasih Ibu. Satu lagi mungkin bisa menyebutkan 5 kata dasar apa yang sudah dibawa sesuai dengan kebutuhannya. Mandi, makan, tidur, belajar, menggosok gigi. 11. Baik, terima kasih. Jadi insya Allah dari 2 partisipan tadi yang sudah menjawab, sudah betul semua ya. 5 kata dasar yang kita pilih adalah 5 kata dasar sesuai dengan kebutuhan orang tua untuk mengajari putra-putrinya yang ada di rumah. Nah, kalau boleh tahu, adakah peserta yang memang sudah belajar bagaimana membuat kegiatan harian sebelumnya? Bisa di-chat di kolom chat gitu ya, bisa diketik di kolom chat kira-kira siapa saja yang sudah belajar sebelumnya, atau mungkin ada juga yang belum, monggo silakan untuk di-chat. Baik, terima kasih parents, silakan mengetik di kolom chat ya. Jadi ini untuk sekitar 68 partisipan, bisa jadi yang ada di sini sudah mempelajari bagaimana cara membuat jadwal visual harian sebelumnya. Tapi bisa jadi juga ada beberapa orang tua yang memang belum untuk mempelajari itu. Karena belum mempelajari tentu belum menerapkan di rumah. Gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita belajar bareng, mulai dari dasar, bagaimana dari 5 kata kerja dasar itu kita menyusunnya menjadi jadwal harian. Itu ya parents semuanya ya. Jadi nanti di sesi akhir, semoga ini nanti ada sisa waktu sedikit, nanti boleh 2 orang tua bisa untuk mempresentasikan bagaimana refleksi dari kegiatan kita di forum kelompok di kelompok 2 ini. Baik, ini kita akan belajar terkait masalah, saya share dulu ya, saya share screen sebentar. Nah, sudah kelihatan ya parents ya? Halo Mbak Ellen, apa kabar? Halo Bu Nihan, kita sambil menunggu Bu Iin. Nah ini senang sekali Bu Nihan ada di sini, boleh dibantu Bu Nihan bagaimana ini cara membuat visual support kalau yang di temanya Bu Iin ini di ruang 2 ya, membuat 5 visual, first dan jadwal. Ya seperti yang sudah di-share, jadwal harian seperti ini. Dan juga first day. Ini versinya Sabiru sih, berbeda dengan yang kemarin dikirim.
di grup Saya First Dan. juga sebenarnya menyiapkan untuk belajar juga. Bu In sudah bisa masuk, Mbak Ellen sudah bisa. Oh, udah buka bisa. suara. Oke. Semoga nggak macet lagi ya. Mohon maaf semuanya ya, semoga nggak macet kali ini. Bu Nihan, terima kasih. Saya mohon maaf karena kendala sekali lagi luar biasa, sudah saya nggak bisa beralasan. Baik, ini untuk parent semuanya. Jadi ini tadi seperti yang saya jelaskan secara cepat ya. Jadi sistem itu boleh dari kanan ke kiri, boleh dari atas menuju ke bawah. Nah, 5 kata kerja dasar yang sudah parent siapkan, silahkan ditempel seperti contoh Bu Nihan tadi, satu persatu di kotak ini. Satu, seterusnya. Nah, ini adalah contoh gambarannya. Jadi kita bisa menempel gambar 5 kata kerja dasar, misalkan adalah yang saya bawa adalah ganti baju gitu ya. Kemudian berikutnya setelah ganti baju, sarapan. Setelah sarapan, menggosok gigi. Setelah itu menyisir rambut, mengambil tas, dan pergi ke sekolah. Nah, untuk fase dasar, ketika anak masih belum terstruktur, ketika anak belum paham bagaimana ya caranya, orang tua masih kesulitan dan seterusnya, maka yang bisa kita lakukan adalah membreakdown gambar ini. Jadi, breakdown-nya adalah di papan sekarang kemudian. Ini juga sudah di-share oleh Bu Ellen dan tadi juga sudah dicontohkan oleh Bu Nihan, begitu ya Bu Nihan. Jadi ini nanti bagaimana kita mengajarkan aktivitas harian ini yang utama ketika anak itu belum mengerti sama sekali, berarti kita bisa untuk klik gambar ganti baju atau kita ambil di kretek gambar ganti baju, kemudian kita tempelkan di sini. Kamu ganti baju terlebih dahulu, baru setelah itu dia akan mendapatkan kesukaannya. Katakanlah kesukaannya dia adalah kartu, maka di sini kita tempel gambar kartu. Kamu ganti baju dulu, baru setelah itu kartu. Ini adalah strategi bagaimana caranya kita mengajarkan anak-anak kita fokus. Bagaimana mengajarkan agar mereka bisa berpartisipasi pada kegiatan yang pendek. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak autisme, sangat bermacam-macam perhatiannya. Ada yang kontak matanya masih kurang, ada yang perhatiannya mungkin dia tahan hanya beberapa detik, tetapi ada juga yang sudah panjang. Jadi awal pertama kali supaya anak bisa berpartisipasi dan dia punya harapan bahwa setelah melakukan ini, aku tetap kok mendapatkan sesuatu yang aku suka, maka di breakdown menjadi first dan. Nah, ketika ini anak sudah kooperatif, maka kita bisa memperpanjang menjadi sekarang, lalu, kemudian. Nah, seperti ini, setelah ganti baju, maka si anak itu mungkin akan sarapan. Seperti ini ya, parents. Nah, kamu ganti baju dulu, lalu kamu sarapan, selanjutnya kamu akan dapat hadiah kartu. Step yang pertama tadi, anak paham dengan partisipasi yang sangat pendek terlebih dahulu, sekarang kamu ganti baju, dapat hadiah. Itu terus diulang-ulang rutin, kemudian anak sudah berhasil, target sudah memenuhi sasaran, maka kita bisa naik level indikatornya menjadi sekarang dan kemudian. Sekarang kamu ganti baju, kemudian kamu sarapan, lalu kamu dapat kartu. Ini diulang sampai anak konsisten, sampai dia kemudian kooperatif bahwa orang tuaku ternyata tidak berbohong. Orang tuaku ternyata kalau aku memang sudah melakukan tahapan 2 ini, maka aku akan mendapatkan hadiah. Nah, barulah setelah konsep first dan, konsep sekarang, kemudian selanjutnya anak sudah kooperatif, kita bisa berjalan menuju jadwal harian yang agak panjang. Seperti ini. Jadi dia bisa ganti baju dulu. Misalkan begini ya, namanya adalah si Ana gitu. Ana, kamu ganti baju dulu. Habis ganti baju kamu sarapan. Habis sarapan kamu menggosok gigi, menyisir rambut, mengambil tas, lalu pergi ke sekolah.
dan seterusnya seperti itu. Ini adalah langkah awal gitu. Bagaimana kemudian kalau kita ingin menyelipkan di sini ada hadiah? Boleh. Jadi katakanlah setelah ganti baju, sarapan, menggosok gigi, kamu boleh bermain kartu, itu juga boleh. Nah, bagaimana awal-awal kita mengajarkan? Tentu kita akan menunjukkan dulu gambarnya. Setelah menunjukkan gambarnya, kita akan membantu tangan anak untuk mengambil gambar tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa harus seperti ini dan seterusnya? Jadi endingnya ini adalah anak mampu mandiri. Ketika konsep ini anak sudah paham, kita tinggal menempel jadwal ini di tempat terstruktur di rumah yang sudah ditentukan, maka anak harapannya akan bergerak sendiri untuk mengambil jadwalnya. Ini tentu akan membantu si anak dan insya Allah akan meringankan orang tua pada saat anak sudah paham konsep ini dan betul-betul sudah mandiri. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah contoh secara singkat aktivitas di pagi hari dari dia ganti baju sampai dia pergi ke sekolah. Apakah template ini boleh untuk dipanjangkan? Boleh. Ketika anak sudah paham, kita bisa untuk menempel setelah pergi sekolah, nanti pulang sekolah dia ngapain. Habis itu setelah habis maghrib, setelah sholat maghrib dia harus apa dan seterusnya. Jadi, parents, pemberian untuk visual harian ini, kita boleh bertahap seperti ini, sampai anak mampu. Kemudian caranya seperti tadi tergambar di videonya Bu Nihan ya, pada saat kita menyuruh anak ganti baju ini akan dikretek atau diambil, kemudian dimasukkan di wadah kotak posting. Nah, baru setelah itu, ini tadi kalau Bu Nihan mencontohkan di video seperti ini. Jadi barangkali untuk parents yang belum familiar, apa sih ini maksudnya? Ini adalah kode untuk mengatakan selesai. Apakah anak saya paham? Insya Allah dengan rutin, lama-lama anak akan paham bahwa ini adalah kode untuk selesai. Oke, selesai. Kalau sudah seperti ini, dia akan beranjak menuju ke sarapan. Oke, sarapan selesai. Nah, berikutnya dia akan mengambil gambar menggosok gigi, dikretek, kemudian ditaruh wadah putih yang sudah dicontohkan oleh Bu Nihan tadi. Jadi, gambarannya seperti itu. Dari sini ada satu pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan oleh parents. Sebelum saya nanti share sedikit video bagaimana penerapan di rumah, durasinya singkat. Jadi memang untuk menggambarkan bagaimana penerapan visual schedule yang ada di rumah. Silakan parents. Silakan Bu Ellen, siapa yang mau ini bertanya satu aja. Bu Elo, silakan kalau ingin bertanya. Baik, terima kasih Bu Ellen. Bu Iin, saya mau bertanya nih, untuk visual schedule itu sudah saya terapkan ke siswa saya dan dia sudah bisa untuk membaca, namun masih maksudnya kata-kata kerjanya itu dia membacanya dengan bahasa Inggris. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah maksudnya yang tetap kita ajarkan itu yang disesuaikan dengan anak atau tetap kita kasih dua bahasa ya Bu ya? Biar biar lebih fungsional seperti itu. Baik Bu Elo dan juga parents lainnya. Jadi perlu untuk dicermati anak ini tinggalnya di mana, lingkungan sekitarnya dia lebih banyak dengan anak-anak yang berbahasa apa. Karena memang autisme itu berhambatan, salah satu karakteristiknya adalah komunikasi, alangkah lebih baik, alangkah lebih fungsional jika kita menggunakan satu bahasa. Bisa jadi si anak ini memang paham bahasa Inggris, tetapi ketika kita belajar bahasa ekspresif atau reseptif, itu kan tahapannya banyak ya Bu ya. Mungkin saat ini dia bisa melabel menggunakan bahasa Inggris, tetapi kemampuan untuk bisa berkomunikasi tidak terhenti di kegiatan melabel. Nanti ada keterampilan menjawab pertanyaan, ada keterampilan percakapan, ada keterampilan bagaimana untuk memahami aturan-aturan sosial yang ada di luar. Jadi saran saya sebaiknya kita mengajarkan dia bahasa Indonesia. Seperti itu Ibu, kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kecuali memang dia tinggalnya di luar negeri dan lingkungan dia memang semuanya menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu Bu Elo. Baik, itu dulu.
saya putarkan satu video ya Bu, videonya nggak terlalu panjang, jadi semoga ini bisa menjadi gambaran termasuk yang sudah dicontohkan. Bu Ellen, apakah sudah terlihat? Parent Belum, semuanya? Ibu. Oh, belum. Sebentar ya, Bu. Baik-baik, sebentar. Nah, sudah. Sudah ya? Baik. Memang nggak ada suaranya ya ini, Bu ya? Bu Iin. Bu Iin, ini maaf nggak ada suaranya ya, Bu? Nggak dengar suaranya, Ibu? Iya, Hmm. suaranya nggak keluar. Nah, ini mungkin ada yang bisa dengar Ibu Audi, tapi suaranya kecil. Mohon maaf ya, ini tadi kurang terdengar. Tetapi intinya adalah parent semuanya insya Allah tergambar. Jadi di video tadi adalah orang tua meletakkan visual harian tadi di kamarnya si Rehan. Jadi di sana orang tua menyusun jadwal harian, kegiatan apa saja yang akan dilakukan Rehan di dalam rumah. Ini di video memang tidak tampak dia melakukannya sendiri, tetapi semoga parents tergambar bagaimana kemudian saya akan menstrukturkannya di rumah. Jadi untuk awal-awal tentu kita nanti akan mengajarkan itu ditaruh di atas meja gitu ya, sampai dia paham. Jadi 5 kata kerja dasar yang sudah disiapkan oleh parents, kita akan mengajarkan satu persatu terlebih dahulu di atas meja gitu. Nanti setelah dia paham, maka kita bisa menempelkannya di tembok. Menempelkannya seperti apa? Berarti seperti template yang sudah di-share oleh tim Sabiru. Ketika anak nanti sudah mulai paham, maka di video tadi bisa untuk kita contoh. Jadi sudah memanjang seperti itu. Semoga tergambar ya parents ya, dengan banyaknya gangguan yang terjadi di saya gitu. Sudah Bu Ellen? Ya, sudah. Sudah Ibu? Mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa dijawab. Ada parents yang ingin bertanya? Silakan. Kalau chat. Tadi di kolom chat ini ada yang bilang katanya bagaimana caranya supaya kalau minta sabun dan odol itu nggak kebanyakan. Gimana Bu caranya? Oh, baik. Jadi kalau untuk odol dan sabun biar nggak kebanyakan memang itu latihan tersendiri ya Bu Ellen ya. Berarti Ya. dukungan visual kita bukan pakai visual harian, tetapi kita mengajarkannya menggunakan sekuen. Lah, kebetulan sekuen ini memang ada di kelompok sebelah gitu. Jadi kalau sekuen itu memang kan urutan berkegiatan untuk menggosok gigi. Jadi bagaimana terkait masalah ukuran, berarti kita nanti akan membreakdown lagi itu, memecah lagi materinya.
bagaimana si anak akan berlatih untuk memencet odol dia sedikit gitu. Nah, sedikit itu seperti apa? Kadang-kadang untuk beberapa anak autis itu sangat abstrak. Yang dinamakan sedikit itu seperti apa? Berarti kita bisa menggunakan visual. Sedikit itu mungkin satu pencet. Jadi ada gambar, kita memencet odol, di situ ada sedikit titik gitu. Nah, kalau memang kemudian 2 kali pencet, berarti kita nanti ada gambar odol yang di situ adalah ada gambar pencetan odol yang berbentuk bulat-bulat gitu 2 kali. Seperti itu, Bu Ellen. Nah, mungkin ini ada parents yang sudah membawa kartu bergambar ya Ibu ya, seperti ini. Mungkin bisa sambil dipraktekkan Ibu, gitu Ibu. Bisa Ibu pandu bagaimana? Baik, silakan Bu Ellen. Ini waktunya kurang berapa menit, Bu Ellen? 10 menit Ibu. Oh, baik. Ada 10 menit. Boleh 2-3 parents gitu, silakan mempresentasikan bagaimana, kata dasar apa yang sudah dibawa, dan coba dipraktekkan bagaimana penerapannya sesuai dengan penjelasan saya tadi. Silakan Bu Ellen. Iya. Tadi saya lihat Ibu Wardah ini udah siapkan kartunya. Ibu Wardah boleh dibantu untuk share ke kami semua bagaimana cara penggunaannya. Saya masih belum ngeprint besar ya Bu, maksudnya masih ditulis dengan manual. Jadi ini nanti saya akan kenalkan kepada anak saya jadwalnya untuk pagi hari. Biasanya pagi hari itu bangun tidur, sebenarnya sih ada kegiatan sholat subuh dulu, tapi belum saya sempat foto. Jadi biasanya pagi itu yang dilakukan dari mandi dulu. Setelah mandi nanti anak saya Nida suruh melihat setelah mandi apa yang dilakukan. Biasanya langsung mengelap badan atau mengeringkan badan, mengganti baju. Setelah dia sudah siap mengganti baju, baru nanti dia sarapan, lalu gosok gigi terakhir sebelum berangkat sekolah. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Wardah. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan, Bu Iin. Kan Bu Wardah tadi sediakan gambarnya kan gambar ilustrasi ya, gambar kartun. Ini sedangkan kalau saya ini gambarnya adalah foto, jadi foto orangnya asli. Nah, mungkin ada pertanyaan dari parents, gimana cara kita mengenalkan dari gambar asli ini ke gambar ilustrasi atau gambar kartun gitu, Bu? Soalnya kan pasti berbeda gitu. Gimana, Baik Ibu. Jadi gini Bu, ketika pertama kali kita mengenalkan ke anak, supaya anak bisa mengasosiasikan antara gambar dengan benda nyatanya, maka memang sebaiknya gambar asli dulu gitu ya Bu ya. Nah, apakah kemudian boleh kita bergeser ke gambar yang lain? Itu boleh. Apabila memang anak sudah paham. Bagaimana caranya kita tahu bahwa anak kita paham, maka kita bisa untuk mengajarkan menyamakan atau matching. Atau bisa jadi kita juga mempraktekkan secara langsung. Pada saat katakanlah saya membawa gambar botol kartun, bukan gambar yang sesungguhnya gitu ya Bu, atau botol ini gambarnya adalah gambar dari boatmaker gitu, ketika anak paham, ya berarti monggo silahkan digunakan. Tetapi ketika kita menggunakan gambar secara kartun itu anak tidak paham, dia lebih pahamnya adalah menggunakan gambar asli, ya nggak apa-apa, berarti memang tahapan dia adalah masih bisa mengasosiasikan dengan gambar yang asli. Itu Bu Ellen. Mungkin kayak gini, contohnya gambar meja. Saya punya gambar yang foto dan juga yang ilustrasi. Nah, ini bagaimana supaya anak mengerti bahwa ini keduanya sama-sama meja gitu. Baik Bu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, alangkah lebih baik untuk pertama kali kita betul-betul spesifik gitu ya Bu. Jadi gini, biasanya Bu, pada saat kita mengajarkan PEK fase 1 atau pada saat kita eksplik gambar gitu ya Bu, katakanlah saya bawa botol ini, kemudian saya menunjukkan gambar botol ke anak. Ketika saya memberikan, ternyata dia tetap tidak paham, tidak memahami gambar boatmaker ini, maka kita berarti turun lagi indikatornya di luar sesi itu untuk mengecek. Dia sebenarnya bisa nggak sih matching gambar asli dengan gambar kartun? Oh, ternyata dia tidak bisa. Maka sebaiknya kita menggunakan wujud gambar yang betul-betul asli kayak gitu, Bu.
Nanti di tahapan selanjutnya pengalaman di sekolah gitu ya Bu ya. Ketika anak itu memang sudah tahu fungsinya, karena ini memang kekuatan kata ya. Karena kita memilihnya adalah, kenapa sih kita harus memilih 5 kata kerja dasar? Kenapa sih kok nggak dipilih gambar katakanlah pasar gitu ya Bu ya? Kemudian kita memilih gambar katakanlah gambar bentuk misalkan, ya karena memang ini nyata dialami oleh si anak. Kenapa anak cepat paham? Karena pada saat anak mengambil gambar bola, seperti yang Bu Nihan tadi bawa ya, anak akan segera mendapatkan bola. Di sanalah terjadi pembelajaran bagaimana anak bisa mengkaitkan. Kadang-kadang pada saat kita hanya mengajarkan matching, bahwa gambar bola itu ayo disamakan dengan gambar kartun bola. Banyak kasus itu tidak dipahami oleh anak. Jadi kalau mau belajar memahamkan, maka pahamkanlah secara kontekstual. Kita bisa mengajarkan seperti di pertemuan 3 kemarin, waktu kita belajar PEK fase 1, dan yang sudah dicontohkan Bu Nihan tadi, pada saat katakanlah anaknya minta bola, maka sama Bu Nihan ditunjukkan bola. Lama-lama dia akan memproses di memorinya, oh ternyata pada saat aku meminta bola, bola itu seperti ini. Insya Allah pada saat itu sudah paham, Bu Nihan kemudian berganti ke gambar yang lain, itu anak akan mampu untuk mengkaitkan. Seperti itu Bu Ellen. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Mungkin ada parents lain yang ingin bertanya? Ini ada Ibu Nuria. Lagi Bu, anak saya bermasalah dengan emosi. Jika ada hal yang dia inginkan, namun dalam kondisi kami tidak bisa memenuhinya, misalkan ingin berenang, padahal anak sedang sakit, apa bisa kita memberikan pengertian dengan metode visual seperti ini? Baik, baik Bu Nuria, bisa banget Bu Nuria. Jadi ini yang anak saya bermasalah dengan emosi itu ya Bu ya. Nah, katakanlah begini Bu, kita sudah nyusun jadwal tadi. Coba saya share screen ulang ya. Katakanlah begini, kita sudah nyusun jadwal katakanlah Bu Nuria, bahwa dia itu harus ganti baju dulu, sarapan, baru kemudian dia menggosok gigi. Kemudian si anak ini emosi. Nah, pada saat emosi yang perlu kita cermati adalah apakah si anak ini sudah mampu untuk menyatakan satu keinginan atau belum. Ketika anak ini belum mampu untuk memahami satu keinginan, karena mungkin keterbatasan masalah komunikasi ya, dia mungkin anak nonverbal, atau bisa jadi dia anak verbal tetapi dia bisanya hanya membeo gitu, sehingga kalau kita tanya, kamu mau apa? Dia cuma jawab, kamu mau apa? Maka ya memang kita harus menyandingkan itu dengan buku komunikasi, supaya si anak ini bisa dimengerti apa yang ia inginkan. Jadi memang ini harus punya alat bantu dukungan yang lain, parents. Jadi ada yang menggunakan buku PEX, buku komunikasi PEX, ada yang papan komunikasi dan seterusnya. Semoga masih ingat ya, buku PEX itu seperti apa di pertemuan yang ketiga ya, parents. Jadi nanti kita tanya dulu ke anak, katakanlah pada saat disuruh ganti baju dia emosi. Maka kita tanya dulu menggunakan buku PEX-nya, kamu mau apa? Nah, ternyata si anak itu kepengen jalan-jalan ke Matos misalkan. Kalau memang sudah seperti itu, kita tahu, oh ternyata dia menunjuk gambar Matos. Maka kita bisa menempelkan di jadwal visual ini, kapan dia akan pergi ke Matos. Ini pura-pura loh ya, jadi pura-puranya orang tua adalah akan mengabulkan permintaan dia, tapi tidak pagi ini, nanti setelah pulang sekolah. Maka parents bisa untuk membantu anak memahami dengan cara, ini dia ganti baju, sarapan, menggosok gigi, menyisir rambut, mengambil das, dan pergi sekolah. Nanti setelah gambar pulang sekolah, barulah ada gambar dia ke Matos. Bu Iin, apakah ini efektif? Kalau ini anak sudah paham, insya Allah anak efektif. Karena apa? Anak terprediksi, anak tergambar. Kapan sebenarnya aku akan ke Matos? Karena banyak kasus, kenapa anak autis emosi? Karena mereka abstrak sekali dengan kata-kata nanti. Mereka abstrak dengan kata tunggu. Ketika kita menyampaikan nanti itu mereka tidak tergambar. Nantinya kapan ya? Katakanlah orang tua menyampaikan, iya nanti pulang sekolah. Bisa jadi mereka nggak tahu pulang sekolah itu kapan.
Atau bisa jadi kita bilang tunggu. Si anak dari tadi cuma dapat jawaban tunggu, tunggu, dan tunggu. Itulah yang membuat akhirnya dia emosi, dia frustasi, karena dia berusaha untuk memahamkan orang tua tidak paham, dan orang tua memberikan penjelasan ke anak, itu tidak dipahami oleh anak. Jadi gitu ya parents ya, kita bisa menempelkan itu di urutan kapan kita akan mengabulkan permintaannya. Tetapi kalau permintaannya bukan kematos misalkan, permintaannya adalah permen misalkan, ya nggak masalah, berarti kita bisa melakukan first dan tadi. Kamu menggosok gigi dulu atau kamu ganti baju dulu, baru setelah itu kamu dapat permen. Bagaimana ketika anak ini sudah tidak bisa diapa-apakan? Boleh nggak kita fleksibel? Dikasih permen dulu, baru setelah itu ganti baju. Ya nggak ada masalah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ditukar. Ditukar itu berarti dia mendapatkan hadiahnya terlebih dahulu, baru setelah itu dia akan ganti baju. Seperti itu ya parents ya. Jadi kita bisa fleksibel ke anak, supaya anak juga merasa bahwa dia dipahami dan kita juga lebih mudah untuk memahami mereka. Seperti itu Bu Ellen. Oh, maaf. Baik. Maaf, masih saya mute. Ada pertanyaan lagi, Ibu. Ini gimana kalau dalam penerapan hariannya, apakah semua visual diberikan sampai detail atau hanya beberapa yang utama saja atau bagaimana? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi ya parent, dan juga seperti contohnya Bu Nihan tadi, kita nempelnya jangan banyak-banyak dulu. Kenapa hari ini parents cuma 5 kata kerja dasar, jadi untuk awal pemberian cukup cantumkan 5 atau 4 juga boleh, bahwa dia ganti baju, habis ganti baju sarapan, habis itu menggosok gigi dan menyisir rambut. Lah pemberiannya nanti kita akan breakdown menjadi sekarang kemudian atau sekarang, kemudian dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi untuk awal-awal tidak perlu langsung banyak. Awal kita mengajarkan ke mereka, berarti kita bisa memberikannya step by step. Seperti itu ya parents ya. Iya. Baik, kalau masih ada Dan- waktu mungkin satu lagi ya Bu Ellen ya yang bisa Ya, mencontohkan. boleh. Baik. Yang mencontohkan, ayo boleh raise hand. Ada Ibu Diana, silakan Ibu Diana bantu untuk mencontohkan. Ya, terima kasih. Ini kan kemarin, jadi ini Bu, kemarin kan suruh membuat kartu visual. Saya foto anaknya langsung. Maksud saya foto biar dia mengerti, tidak abstrak gitu ya. Jadi saya foto dia menggosok gigi. Jadi nanti kalau dia menggosok gigi, dia akan dapat bersepeda. Ini di awal maksudnya. Mungkin yang seperti sampai dengan 5 kegiatan, kalau dia sudah paham, mungkin nanti bisa diteruskan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan lainnya. Apakah ini yang dimaksud dari kartu untuk praktek kita itu secara awal gitu? Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Bu Diana, betul Bu. Jadi pada saat kita mengajarkan step awal boleh Bu, tidak langsung ditempel banyak gambar, cukup kita cuma memberikan 2 gambar saja. Sekarang kamu aktivitas yang pertama menggosok gigi, baru setelah itu kamu boleh bersepeda. Itu boleh Ibu, boleh banget Bu Diana. Terima kasih, Bu. Baik parents, nanti untuk beberapa pertanyaan kita akan gabung ya. Ini saya coba untuk putar video sedikit lagi biar parents semakin mantap untuk belajar bagaimana menggunakan jadwal harian. Semoga ini nanti suaranya lebih jelas ya parents ya. Sudah kelihatan parents? Sudah, tapi belum ada Tapi suara. belum ada suara. Suaranya nggak ada. Sudah, Bu, tapi suaranya enggak ada.
Nah, baik parents, sambil kita bergabung, semoga cukup tergambar ya. Kalau tadi di video sudah terlihat bagaimana visual harian terpasang, sama seperti video yang sudah ditampilkan Bu Safrina tadi. Jadi setelah dipasang, bagaimana kita bisa mengajarkan ke anak menggunakan sekarang kemudian. Jadi si anak tadi belajar dulu, baru dia mendapatkan kue. Insya Allah ketika kita menggunakan strategi ini akan lebih memudahkan anak untuk lebih kooperatif. Jadi ini akan lebih membuat anak bisa berpartisipasi pada kegiatan yang kita lakukan. Jadi harapannya si anak tidak hanya nurut dengan guru saja, tetapi si anak insya Allah juga akan nurut dengan orang tua untuk belajar di rumah. Seperti itu ya parents ya. Kalau untuk terkait alat-alatnya itu sudah dijawab oleh Rai atau itu Bunihan ya. Jadi kita bisa menggunakan kardus, karton, atau kita bisa beli alfabot, bisa juga menggunakan velcro. Jadi kalau untuk tempelan-tempelan tadi kita bisa beli velcro. Velcro ini bisa didapat di toko online. Silahkan diklik aja velcro gitu. Insya Allah sekarang sudah banyak yang berjualan velcro yang udah instan, kita nggak usah gunting-gunting lagi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan sembari kita menunggu, bagaimana mengubah jadwal harian anak saat libur atau saat kita berkunjung ke rumah orang tua atau nenek kakeknya. Jadi parents nanti bisa untuk print atau mencari gambar dia ke rumahnya kakek nenek, fotonya kakek nenek bisa diminta ke kakek nenek, nanti bisa difoto. Setelah itu kita bisa print gitu ya, sehingga jadwalnya dia katakanlah hari itu harusnya pulang sekolah, dia ngaji gitu, di sana tinggal ditempel bahwa setelah pulang sekolah dia akan berkunjung ke rumah kakek neneknya. Jadi seperti itu parents. Nah, kemudian dari Bu Kurota Ayun, bagaimana kalau Bagaimana kalau menggunakan ketika di sekolah untuk komunikasi awalnya, sedangkan kami guru dituntut untuk menyelesaikan akademik di sekolah. Baik parents, jadi ini ketika kita memang menerima anak inklusi, maka memang idealnya prinsip-prinsip inklusi, kemudian manajemen inklusi itu sebaiknya memang dilakukan. Jadi memang ketika kita menerima anak inklusi di sekolahnya panjenengan gitu ya, Bapak Ibu guru semuanya, maka kita bisa merujuk pada PP inklusi. Silakan dibaca terkait masalah PP inklusi punya pemerintah, saya lupa namanya. Oke. Ya. Oke, kita kembali lagi ke ruangan utama. Kita masuk ke sesi tanya jawab, walaupun tadi di grup 1 dan grup 2 sama-sama sudah banyak diskusi tanya jawab ya, tapi kita ingin tanya jawab di sini supaya kita bisa sama-sama satu visi. Banyak banget tadi kayaknya yang masih mau tanya. Iya, boleh. Dilanjutkan Bu Santi di sini pertanyaannya. Silakan Bu Santi mau jawab pertanyaan yang mana tadi yang belum sempat untuk dijawab di ruang. Sudah sih, tinggal melanjutkan parent yang lain yang tadi sempat angkat tangannya tapi belum sempat menyampaikan. Oke, boleh. Kita buka sesi pertanyaan dari yang raise hand ya. Ibu siapa? Ibu Mei. Silakan Ibu Mei, boleh di-unmute. Dan kita nyalakan kameranya ya Ibu ya. Baik, sudah? Bu Mei, silakan. Ya, silakan Ibu. Apa yang ingin ditanyakan? Oke, saya bersama istri saya, Ibu Mei. Mohon izin bertanya. Tadi mendapatkan beberapa pencerahan tentang bagaimana supaya anak-anak pada akhirnya bisa mandiri melakukan satu sekuens kegiatan. Nah, ya, izin bertanya. Jadi saat ini anak kami dia bisa mengikuti beberapa perintah yang kita sampaikan secara verbal. Nah, walaupun demikian, mungkin oleh karena
kosakata yang dia kuasai itu banyak yang bahasa Inggris. Apakah itu yang membuat dia tidak bisa merespon dengan kata-kata, sehingga ketika dia mempunyai keinginan tertentu lebih banyak ngarahin, menunjuk dengan tangan, atau menarik kami menuju ke apa yang dia inginkan. Sejauh ini sih kami berpikir jangan-jangan karena mungkin kosakatanya lebih banyak bahasa Inggris, atau mungkin ada arahan lain dari Miss. Mohon pencerahannya. Makasih. Silakan boleh dijawab. Ini suaranya Bu Iin dan Bu Santi masih. Bu Iin aja dulu, Bu Iin coba. Baik, pertanyaan ini sebenarnya sama tadi, hampir sama yang ditanyakan di kelompok 2 ya Bu Ellen ya. Tapi mungkin Bapak tadi ada di kelompok 1. Jadi ini untuk parent semuanya. Perlu kita pahami bahwa memang anak autisme itu punya karakteristik hambatan komunikasi gitu ya. Jadi di mana dia tinggal, support sistemnya lebih banyak menggunakan bahasa apa, jadi itu sebaiknya yang kita berikan ke anak gitu. Itu yang kita pahamkan baik secara reseptif maupun secara ekspresif. Jadi katakanlah si anak ini tadi suka bahasa Inggris, bukan berarti kita kemudian mengajarkan dia berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris kalau memang lingkungan di sekitar dia lebih banyak secara fungsional menggunakan bahasa Indonesia. Bisa jadi si anak ini tadi secara pemrosesan sensori dia suka bahasa Inggris. Jadi bukan berarti bahasa Inggris itu kita cut, tetapi bahasa Inggris itu menjadi reward. Dia tidak menjadi target utama komunikasi, tetapi dia menjadi reward yang menyenangkan buat anak. Contoh seperti ini. Kita akan mengajarkan dia berarti bagaimana dia memahami satu kata yang fungsional menggunakan bahasa Indonesia, Bapak. Jadi pada saat dia menyatakan keinginan, kita bantu dia menggunakan teks terlebih dahulu. Katakanlah dia pengen bola, kita ambil tangannya, kita pegang untuk menunjukkan gambar bola. Nanti kita akan melabelkan bahwa ini adalah namanya bola, misalkan seperti itu. Jadi kita tetap mengajarkan bahasa Indonesia. Kosakatanya diperbanyak dengan cara apa? Banyak macamnya. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan buku komunikasi PEX. Setelah PEX dia mampu, kita bisa menuju ke kamus komunikasi dan seterusnya yang sudah disampaikan di pertemuan yang ketiga. Nah, untuk bahasa Inggrisnya tetap kita tidak melarang, karena pada saat itu dilarang kemudian dia suka, itu tentu akan membuat frustasi terlebih dahulu, frustasi gitu ya untuk anak. Jadi nanti di jadwal visual kita bisa memberikan sekarang kemudian di template yang sudah di-share oleh tim Sabiru. Yang pertama adalah dia akan belajar untuk menyebut, katakanlah levelnya dia masih menyebutkan satu kata menggunakan bahasa Indonesia. Kalau sudah selesai, berarti dia akan mendapatkan buku bahasa Inggris, atau mungkin dia akan menyanyi bahasa Inggris seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan, Bapak. Oke. Baik, Bapak, apakah sudah cukup jawabannya? Ya, makasih sudah cukup jelas. Terima kasih sudah cukup jelas, Miss. Makasih untuk penjelasannya. Baik, sama-sama Bapak. Mungkin saya perlu sampaikan lagi, jika tadi ruang 1 dan ruang 2 memang berbeda tema ya. Tadi dengan Bu Santi di ruang 1 itu kita membahas tentang kartu sequence, sedangkan di ruang 2 bersama Ibu Iin kita membahas tentang first dance dan juga membuat jadwal harian. Nah, bagi parents yang tidak sempat mengikuti ruang yang lain, mungkin di ruang 1 tidak sempat mengikuti ruang 2 tidak sempat mengikuti ruang 1, nanti bisa disimak di channel YouTube Sabiru Indonesia yang akan ditayangkan 3 bulan lagi. Dan juga saya mau mengumumkan untuk e-sertifikat, daftar yang kami berikan itu adalah daftar yang telah mengisi post attendee 1, 2, dan 3. Nah, kita masih ada tugas lagi nih untuk post attendee keempat. Boleh disampaikan lagi Bu Iin, bagaimana syaratnya untuk post attendee keempat? Baik parents. Mungkin parents merasa gini, ini seri webinar kok sulit banget ya tugasnya. Ini kenapa sih kok ribet banget dan seterusnya. Jadi sebenarnya forum itu punya misi parents, ya. Jadi forum peduli autisme ini memang punya misi jangka panjang. Harapannya
akan muncul trainer-trainer berikutnya yang akan bisa membantu kami untuk mewakili seluruh Nusantara agar nantinya parents bisa sounding ke orang tua yang tersebar di seluruh Nusantara bagaimana sih memanage autis sesuai dengan evidence base yang benar itu seperti apa. Itu ya parents ya. Jadi tugasnya parents adalah silakan membuat video rekaman penerapan visual support di rumah. Boleh visual harian, boleh kemudian sekuen bagaimana menerapkannya ke putra-putrinya. Silakan di video menggunakan HP atau perangkat yang lain gitu ya. Durasinya nggak usah panjang, cukup 2-3 menit. Kemudian diposting di sosial media dan CC Facebook Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Atau kirim email ke Forum Peduli Autisme Jawa Timur, nanti akan di-share oleh tim Sabiru ya alamatnya. Atau boleh juga CC ke Sabiru, paling lambat tanggal 7 Oktober 2022. Jadi besar harapan kami, semoga parents bisa bergabung dengan forum untuk berlatih lebih mendalam dan akan menjadi trainer-trainer berikutnya. Begitu, Bu Ellen. Iya, jadi waktu untuk mengumpulkan video ini 2 minggu ya Ibu ya. Nah, nanti kalau ada yang tanya, loh saya sudah masuk daftar kok masih belum dapat e-sertifikat, karena masih ada satu tugas lagi yang harus diselesaikan, yaitu membuat video. Ya, jadi nanti bagi parents yang masih belum paham videonya seperti apa, lalu kirimnya kemana, boleh silakan nanti japri ke admin Sabiru Indonesia ya. Dan juga untuk parents yang bergabung di info parenting Sabiru, untuk detail infonya akan kami bagikan juga di grup. Ya, jadi ada banyak keuntungan sekali untuk mengikuti grup parenting Sabiru Indonesia. Gitu, karena semua info kami bagikan di sana. Baik, waktunya mungkin sisa sedikit lagi, boleh kita sambil menjawab pertanyaan. Tadi yang ada yang tanya, Bu, kartu ALS itu seperti apa? Mungkin bisa ditunjukkan kembali, Bu Santi. Oke, ya. Jadi tadi itu ada orang tua yang anaknya sudah bisa menggunakan kombinasi 2-3 kata, sehingga tadi saya sempat tunjukkan ALS gitu. Ternyata tadi beberapa orang tua di grup saya tadi itu sudah melakukan sudah mengajarkan visual ke anak-anaknya. Nah, hanya saja memang untuk pembahasan sekuen gitu ya, justru orang tua belum menyiapkan gambar yang sesuai gitu. Jadi tadi banyak yang bertanya, misalkan harus di mana carinya gitu, tahapan-tahapannya, apakah bisa difoto dan seterusnya. Nah, ini tadi saya juga sedikit menunjukkan ALS. Gini, jadi di sini itu terdiri dari beberapa kata, mulai dari kata benda, kata tanya, kata sifat, kemudian ada juga pilihan warna-warna begitu ya. Jadi misalkan ini, kamu mau apa gitu. Saya mau gulung redo misalkan. Bertahap dari mungkin kata yang pendek dulu, 2 kata, misalkan saya mau pledo merah, itu juga bisa. Jadi tergantung misalkan nanti parents mau ngajarin tahapannya sampai mana. Jadi awal memang anak dibantu untuk nunjuk, nanti lama-lama dia bisa mandiri. Sebenarnya kalau parent tahu tentang PEX fase 4, itu tahapannya mirip-mirip kayak gitu. Nah, iya, ini Bu Iin. Silakan Bu Iin, share screen. Baik, parents, tadi udah dijelaskan Bu Santi ya. Ini sebenarnya istilahnya pakai bahasa Inggris ya, tapi kalau kami biasanya menyebut papan komunikasi. Jadi ini sebenarnya adalah tahapan selanjutnya. Kalau di webinar kemarin kita masih belajar terkait masalah PEX. Kalau anak sudah paham Pak gambar, dia tahu kalau bola itu maksudnya adalah, kalau gambar bola maksudnya adalah bola. Maka kita bisa mengumpulkan itu menjadi satu gambar.
Nah, ini kita bisa beri judul sesuai dengan kegiatan yang mau kita berikan ke anak. Bisa jadi ini judulnya adalah kegiatan di rumah. Bisa jadi judulnya adalah kegiatan sebelum berangkat ke sekolah, seperti itu. Jadi ini intinya adalah untuk menjelaskan ke anak terkait masalah bahasa reseptif. Jadi tadi kalau Bu Santi menjelaskan, sekarang kamu pergi ke kamar mandi, ambil handuk, misalkan seperti itu. Jadi kalau untuk beberapa anak tertentu dia tidak paham dengan instruksi yang panjang, maka kita bisa menggunakan yang namanya papan komunikasi. Kalau di contoh ini adalah papan komunikasi bernyanyi. Jadi meskipun anak nonverbal atau yang verbal tapi tidak paham bernyanyi, anak-anak tersebut nanti bisa untuk belajar kalau ditanya gurunya, kamu mau nyanyi lagu apa? Maka mereka akan menunjuk, aku mau mendengarkan musik lagu Bintang Kejora. Disetel sama gurunya, itu yang namanya fungsional. Sehingga dia paham, oh setiap kali aku nunjuk gambar Bintang Kejora, kemudian guru mungkin mensisipkan di sana Bintang Kejora. Akhirnya dia belajar untuk bicara, guru secara otomatis akan menyetelkan lagu Bintang Kejora. Seperti itu, parents. Kemudian ada contoh yang lain, katakanlah parents ingin mengajarkan emosi. Maka karena mereka sudah paham satu gambar dan memahami urutan gambar, maka kita bisa mengumpulkan macam-macam gambar emosi di dalam satu lembar. Ini yang dimaksud adalah ALS atau papan komunikasi. Jadi bagaimana kita mengembangkan komunikasi anak bukan hanya dari satu kartu saja, tetapi kita sudah bisa menggunakan lembaran seperti ini. Jadi gitu ya parents. Bagaimana caranya kita mengajarkan hal-hal seperti ini? Berarti harus betul-betul kejadian. Karena yang namanya emosi itu sifatnya adalah abstrak. Kita tidak mungkin untuk mengajarkan, nak, kalau marah itu seperti ini. Nah, kalau sedih itu seperti ini. Tidak bisa. Jadi pada saat si anak kemudian mungkin dia jengkel gitu ya. Secara gestural dia menunjukkan dia jengkel sama mamanya. Maka kita bisa menunjuk gambar, oh iya, kamu jengkel. Atau dia takut lihat kecoa, maka kita bisa untuk menunjukkan, iya, kamu takut. Karena ini diberikan secara fungsional, insya Allah ini nanti berikutnya mereka bukan hanya mampu menyatakan satu keinginan sesuai kesukaan mereka, tetapi mereka juga bisa mengekspresikan rasa apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam hatinya mereka. Jadi seperti itu ya, parents. Semoga tidak membuat bingung. Yang jelas, kalau semakin bingung, maka harus belajar lebih lanjut, lebih mendalam ke Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Baik, seperti itu, parents. Iya. Baik, Ibu, ada pertanyaan. Kalau anak sudah terbiasa menggunakan gambar, seperti tadi ekspresi terbiasa menunjuk, ekspresi marah, dia menunjuk gambar marah. Bagaimana supaya komunikasi ini juga bisa berlanjut menjadi anak bisa berbicara? Jadi verbal gitu, bagaimana Bu? Silakan Mbak Santi dulu. Jadi begini, perlu kita tahu bahwa yang penting adalah anak bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan. Ketika anak misalkan bisa menirukan satu kata, tapi itu tidak fungsional, maka kebutuhan dia untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi dengan orang lain justru tidak berkembang gitu ya. Seringkali orang tua fokus pada kosakata yang banyak yang harus dikuasai anak, tapi lupa menggunakan satu kosakata yang dimampu anak untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Begitu. Bagaimana caranya supaya anak mau ngomong gitu ya ketika dia menggunakan kartu visual? Pertanyaannya adalah apakah kartu visual yang diberikan adalah item yang menjadi kesukaan anak gitu.
Kalau misalkan itu sudah menjadi kesukaan anak, itu akan sangat mempermudah, istilahnya itu akan menjadi motivasi anak, itu akan sangat mempermudah proses kita ngajari anaknya gitu. Misalkan saat kita, misalkan anaknya suka main air gitu ya, ini gambar main air. Dia ini karena ini adalah kegiatan yang sangat dia suka, ketika kita menunjukkan dia akan secara otomatis menirukan walaupun nggak langsung air jelas gitu ya, tapi biasanya dia akan berusaha karena ini menjadi motivasi anak gitu. Itu dari saya, Bu In, silahkan ditambahkan. Baik, terima kasih Mbak Santi. Jadi parents, jangan khawatir dengan masalah visual. Apakah kemudian menggunakan visual anak akan ketergantungan gitu ya? Masih ingat ya di pertemuan kedua oleh Bu Reta, bahwa pada saat kita ada di tempat gelap, maka kita butuh cahaya. Cahaya itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan autisme. Ini adalah alat bantu yang memang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi, bagaimana caranya agar ngomongnya tetap dapat? Kita tidak mengajarkan anak yang tidak fungsional. Kita tidak mengajarkan A, I, U, E, O, tetapi kita langsung fungsional. Katakanlah ini tadi Mbak Santi menunjukkan gambar air gitu ya. Dia ditanya, kamu mau apa? Dia mengambil gambar air. Di sanalah secara terintegrasi kita bisa mengajarkan wicara. Maka kita akan menyebut air. Nah, katakanlah dia kemudian masih nonverbal gitu ya. Dia mungkin masih begini. Ya tidak ada masalah. Tetapi kebutuhan dia agar dimengerti orang lain tidak terhenti hanya di ngomong ah. Karena dia diberikan akses untuk berkomunikasi, dia diberikan alat bantu meskipun dia masih nonverbal, tetapi karena ada alat bantu visual, dia mengambil gambar air, orang jadi tahu bahwa dia ini kepingin air. Akan berbeda cerita ketika anak ini nonverbal, dia tidak diberikan akses komunikasi menggunakan visual, kemudian dia berkata seperti ini, ah. Saya yakin parents pasti akan menduga-duga. Dan belum tentu dugaannya adalah benar. Kalau dugaannya salah, maka secara otomatis itu akan menimbulkan tantrum. Seperti itu ya parents ya. Jadi sebenarnya ini adalah akses untuk berkomunikasi. Ini adalah cahayanya anak gitu. Kalau memang anak itu mampu secara verbal untuk mengatakan bola misalkan, maka alat bantunya lain lagi. Jadi sekali lagi, kita sudah belajar planning metric. Bagaimana memberikan dukungan visual support yang tepat untuk anak. Jangan sampai pertemuan hari ini dipukul rata ya. Oh, berarti semua parents anaknya harus menggunakan PEX. Semua parents anaknya harus menggunakan papan sekarang kemudian. Tidak. Masing-masing anak punya yang namanya level kemampuan. Masing-masing anak tentu akan menggunakan alat bantu visual yang berbeda-beda. Bagaimana cara menentukannya? Sekali lagi, mari belajar lebih mendalam di Forum Peduli Autis Jawa Timur, dan insya Allah next, Sabiro Indonesia ini luar biasa, akan mewadahi kebutuhan parent semuanya. Itu ya. Ya, tadi ada yang tanya, kapan ada pelatihan tips, kapan ada lanjutannya ini. Follow Facebook-nya Forum Peduli Autisme Jawa Timur ya Ibu ya, supaya update infonya bisa didapat dari sana. Begitu ya Bu Iin dan Bu Santi. Karena Bu Iin dan Bu Santi ini juga bagian dari Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Seperti itu. Ibu, pertanyaan lain, jika anak sudah terbiasa menggunakan visual di rumah, kalau di luar rumah bagaimana? Kalau tidak ada media visual ini, Bu? Dibawa Ibu. Jadi begini Bu, jadi yang namanya buku komunikasi itu jangan terhenti aja di rumah ya Bu ya. Jadi kita bisa meletakkannya di dalam satu map. Jadi kalau memang akses kebutuhannya dia masih sangat membutuhkan cahaya yang namanya alat bantu visual, maka kemana-mana ya dia akan membawa alat bantu visual itu. Memang agak ribet, tetapi ketika anak ini nanti sudah bisa menggunakan low teknologi, Forum Peduli Autisme melalui Bu Margareta dan tim sudah meluncurkan yang namanya media komunikasi anak. Ini adalah high teknologi. Jadi bagaimana dukungan itu sudah menggunakan media tab kayak gitu ya Bu ya. Jadi nanti gambar-gambar itu sudah dimasukkan di dalam tab, ada sistem yang namanya adalah media komunikasi anak.
Di sana kita bisa berkomunikasi ke anak untuk memahamkan apa yang saya maksud menggunakan visual. Seperti itu, Bu. Jadi kalau belum paham Mika, maka memang idealnya membawa buku komunikasi itu kemanapun, Ibu. Karena yang namanya bantuan komunikasi itu tidak benar dan tidak berfungsi jika hanya digunakan di tempat terapi saja, di sekolah saja, atau di rumah saja. Dimanapun anak itu melakukan activity daily-nya, saya yakin setiap saat, setiap waktu mereka butuh untuk berkomunikasi. Seperti itu, Bu Ellen. Baik, terima kasih Bu Iin. Nah, sebelum saya putarkan kembali video training, video toilet training dari Bu Nihan. Nah, terakhir ini ada Ibu Mega Amelia yang ingin bertanya. Silakan Ibu Mega. Oke, Ibu sebelum Bu Mega. Oh ya, sudah. Silakan Ya. Bu Mega. Silakan Bu Mega. Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu. Sangat menarik sekali materi hari ini. Insya Allah saya akan berusaha menerapkannya ke anak saya. Hampir sama pertanyaannya, Bu. Untuk anak saya, instruksi arahannya sudah lumayan bagus dan sudah mulai verbalnya sudah mulai keluar ya durasi 2 sampai 4 kata. Cuma yang jadi masalah ada beberapa item yang perlu saya kenalkan lagi. Contohnya kayak benda-benda, kan nggak apa-apa ya Bu ya, kalau misalnya dia mau gambar nih, yang dibutuhin misalnya ngambil buku gambar dulu, terus nggak apa-apa berarti ngambil gambar langsung dari bendanya dia Ibu, karena untuk untuk beberapa gambar dia hanya fokus dari benda-benda yang ditemui tiap hari Ibu. Terus ada beberapa item kayak misalnya dia mau apa, mau ngapain, dia sudah mulai ngucapin dan sudah mulai ngasih kartu gitu Ibu. Cuma kartunya itu memang berupa pilihan nanti dan papannya itu kan nggak mesti yang sama dengan yang papan dari Ibu, kan nggak apa-apa Bu. Itu aja Bu. Baik, silakan boleh dijawab Bu Santi atau Bu Iin. Saya kurang paham maksudnya anaknya mengambil gambar dari yang dia sering lihat saja. Begitu maksudnya? Suaranya masih belum terdengar. Jadi gini Bu, kita mau di rumah ganggu. Terus gambar yang kita ambil itu adalah gambar pensil warnanya dia, gitu Ibu. Mohon maaf. Jadi, atau halo, mungkin Bu. gini, maksudnya Bu Mega ini gambar yang dipakai, yang dibuat seperti ini itu diambil dari foto benda yang anak miliki, begitu. Jadi bukan cari googling atau beli gitu, tapi memang yang ada di rumah itu Ibu foto sendiri, begitu Ibu? Oh, oke. Ya. Iya, oke. Jadi boleh banget. Jadi tahap visual itu kan ada tahapannya ya, Bu. Mulai dari bendanya langsung, konkret, kemudian foto gambar bendanya langsung, baru gambar benda, kartun atau yang mewakili, biasanya sampai terakhir adalah tulisan. Jadi anak kadang nggak langsung paham kalau pakai gambar kartun. Untuk tahap awal bisa memang pakai gambar foto bendanya sendiri, gitu. Begitu Ibu? Oh, berarti nggak masalah ya Bu ya, kayak misalnya dia ada beberapa gambar buah kita, karena kebetulan saya juga udah bikin kayak gambar apel, gambar anggur sama gambar jeruk. Ini kan buah-buahan yang bisa dia pilih gitu Ibu. Terus dia kasih ke saya, berarti nggak apa-apa ya Bu ya, karena kita gambar real aja Ibu. Ya, nggak apa-apa. Oke Bu, terima kasih Bu. Nanti semakin lama bisa ditingkatkan kemampuannya mungkin dengan gambar yang umum, supaya kemampuan generalisasinya dia juga meningkat gitu ya Bu. Oke Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya.
Mungkin tambahan dari saya seperti mengenal gelas. Anak biasa pakai gelas seperti ini. Lalu kalau melihat gambar seperti ini nih, padahal gambarnya juga gelas, tapi karena tidak ada tangkainya dan juga gambarnya ilustrasi, mungkin anak nggak paham. Tapi dengan pembelajaran mengkelompokkan benda bahwa ini fungsinya sama, jadi benda yang memiliki nama karena memiliki fungsi yang sama, itu juga bisa diajarkan bertahap ya Ibu ya, begitu ya. Oke, baik, ini karena waktunya sudah semakin mepet. Jadi sebelum saya putarkan video, kita boleh untuk foto bersama dulu. Mungkin Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Ya. Boleh kita mulai ya? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi? Nah, sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, ternyata Bapak dan Ibu masih tetap semangat ya, walaupun sudah siang dan tadi ada beberapa gangguan yang kita alami. Saya dari Sabiru Indonesia mohon maaf atas kesalahan teknis dan juga banyak kekurangan pada webinar pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa ya parents yang sudah masuk di dalam lift, maksud saya list dari peserta yang telah mengisi pos atendi 1, 2, dan 3. Jangan lupa untuk mengerjakan juga pos atendi keempat supaya bisa mendapatkan e-sertifikat. Begitu. Nah, baik. Karena waktunya sudah habis, izinkan saya mewakili Sabiru Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Iin dan juga Ibu Santi atas ilmunya dan juga waktunya kepada kita semua pada siang hari ini, sangat bermanfaat. Ya, dan juga bagi parents yang tadi ada terlambat dan tidak sempat untuk menyimak, mohon bersabar ya, ditunggu 3 bulan lagi kita akan tayangkan di channel YouTube Sabiru Indonesia. Baik, saya Ellen Emalia mewakili Sabiru Indonesia mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri dulu. Terima kasih, sampai jumpa. Parenting.